Kita mulai dari yang bikin geleng-geleng kepala sampai nggak habis pikir kenapa aturan ini bisa ada. Nomor 10. Aturan potong rambut wajib botak buat murid laki-laki. Aturan ini masih sering ditemuin di banyak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah, terutama di sekolah-sekolah yang punya disiplin ketat ala militer. Alasannya, karena rambut botak dianggap lebih rapi, lebih higienis, dan bikin murid kelihatan lebih seragam satu sama lain tanpa ada yang menonjol. Banyak kepala sekolah bahkan menyiapkan tukang cukur dadakan di halaman sekolah buat langsung memotong rambut murid yang dianggap kepanjangan tanpa pemberitahuan ke orang tua. Padahal aturan ini ternyata sering menuai protes keras dari wali murid karena dianggap melanggar hak anak dan nggak ada hubungannya sama prestasi belajar. Beberapa unsur yang bikin aturan ini kontroversial, diantaranya adalah proses pemotongan yang dilakukan secara paksa di depan teman-teman sekelas, sehingga bikin murid merasa malu dan minder. Selain itu, banyak kasus di mana potongan rambutnya dilakukan asal-asalan, sampai kepala murid lecet kena gunting atau mesin cukur yang nggak steril. Beberapa orang tua bahkan sempat melaporkan sekolah ke dinas pendidikan, karena dianggap sudah melewati batas kewenangan guru. Sampai sekarang, aturan potong rambut paksa ini masih ditemui di beberapa sekolah pinggiran, meskipun sudah berkali-kali mendapat kecaman dari psikolog anak soal dampaknya ke kepercayaan diri murid. Nomor 9. Aturan dilarang membawa handphone dengan sanksi disita sampai lulus. Aturan ini diterapkan di banyak sekolah berasrama dan sekolah dengan kedisiplinan tinggi di Indonesia, terutama sekolah berbasis agama. Alasannya, karena handphone dianggap sumber utama gangguan konsentrasi belajar dan bisa disalahgunakan buat mencontek atau mengakses konten yang nggak pantas. Banyak sekolah bahkan menerapkan razia mendadak setiap pagi buat memeriksa isi tas seluruh murid tanpa terkecuali. Padahal aturan ini ternyata sering menimbulkan masalah baru karena sanksi penyitaannya dianggap terlalu berat dan nggak sebanding sama pelanggarannya. Unsur yang bikin aturan ini jadi kontroversi, diantaranya adalah kasus handphone yang disita justru hilang atau rusak saat disimpan di ruang guru selama bertahun-tahun. Selain itu, banyak murid yang jadi kesulitan berkomunikasi sama orang tua dalam keadaan darurat karena nggak ada akses telepon sama sekali selama jam sekolah maupun di asrama. Beberapa wali murid bahkan sempat mempermasalahkan aturan ini karena dianggap melanggar hak kepemilikan barang pribadi anak mereka. Sampai sekarang, aturan sita handphone sampai lulus ini masih diberlakukan di beberapa pesantren dan sekolah asrama, meskipun sering menuai kritik dari lembaga perlindungan anak. Nomor 8. Aturan wajib membawa uang kas setiap hari dengan denda kalau telat. Aturan ini sering ditemuin di sekolah dasar dan sekolah menengah di berbagai daerah Indonesia sebagai bagian dari sistem kas kelas. Alasannya karena uang kas dianggap perlu buat keperluan kelas, seperti membeli spidol, kapur, atau dana kegiatan bersama di akhir semester. Banyak wali kelas bahkan menerapkan sistem denda tambahan buat murid yang telat membayar iuran kas mingguan mereka. Padahal aturan ini ternyata sering memberatkan murid dari keluarga kurang mampu yang kesulitan menyediakan uang tambahan setiap minggunya. Unsur yang bikin aturan ini jadi masalah diantaranya adalah murid yang nggak bisa bayar sering dipermalukan di depan kelas dengan cara namanya ditulis di papan tulis sebagai daftar penunggak. Selain itu, banyak kasus di mana uang kas yang terkumpul justru nggak jelas penggunaannya dan nggak pernah dilaporkan secara transparan ke seluruh murid. Beberapa orang tua bahkan sempat komplain langsung ke sekolah karena anaknya merasa tertekan gara-gara sistem denda kas yang diterapkan gurunya. Sampai sekarang, aturan kas dengan denda ini masih jadi kebiasaan umum di banyak sekolah negeri di Indonesia. Nomor 7. Aturan dilarang menggunakan tangan kiri saat menulis atau makan di sekolah. Aturan ini masih ditemuin di beberapa sekolah tradisional dan sekolah berbasis agama di pelosok Indonesia sampai beberapa tahun lalu. Alasannya karena tangan kiri dianggap enggak sopan dan bertentangan sama norma budaya serta ajaran agama yang dianut mayoritas masyarakat setempat. Banyak guru bahkan memaksa murid yang kidal buat menulis pakai tangan kanan, meskipun hasilnya jadi berantakan dan susah dibaca. Padahal aturan ini ternyata bertentangan sama kondisi alami tubuh murid yang emang lahir dominan tangan kiri sejak kecil. Unsur yang bikin aturan ini bermasalah diantaranya adalah murid kidal yang dipaksa sering mengalami kesulitan belajar menulis dan butuh waktu jauh lebih lama dibanding teman-temannya. Selain itu, banyak kasus di mana murid yang ketahuan pakai tangan kiri langsung ditegur keras di depan kelas, sampai membuat mereka trauma dan enggan menulis sama sekali. Ahli psikologi perkembangan anak sudah lama menjelaskan kalau memaksa anak kidal ganti tangan dominan bisa memicu gangguan bicara dan juga kepercayaan diri di masa depan. Sampai sekarang, aturan larangan tangan kiri ini sudah mulai jarang ditemuin, meskipun sebagian masih diam-diam diterapkan di beberapa sekolah pedesaan. Nomor 6. Aturan wajib hafal Pancasila dan UUD lengkap dengan hukuman fisik kalau salah. Salah satu cerita yang paling sering diingat generasi lama soal disiplin sekolah zaman dulu adalah sesi hafalan dasar negara di depan kelas, yang dulu banyak diterapkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pembentukan karakter kebangsaan murid sejak usia dini. Alasannya karena hafalan dasar negara dianggap penting banget buat ditanamkan sejak kecil, supaya murid paham betul soal ideologi bangsa
mereka. Kabarnya banyak guru bahkan mengadakan sesi hafalan mendadak di depan kelas dengan murid yang salah harus berdiri sambil mengangkat satu kaki sebagai hukuman. Padahal cara ini ternyata sering diterapkan dengan cara yang terlalu keras sampai membuat murid ketakutan setiap kali masuk kelas. Yang bikin aturan ini kontroversial diantaranya adalah hukuman fisik seperti dijewer, dicubit, atau disuruh berdiri di depan kelas selama berjam-jam kalau hafalannya nggak lancar. Selain itu, metode hafalan paksa ini dianggap nggak efektif karena murid cuma hafal tanpa benar-benar paham makna di baliknya. Nomor 5, aturan dilarang pacaran dengan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Aturan ini banyak diterapkan di sekolah-sekolah berbasis agama dan sekolah swasta dengan disiplin ketat di berbagai kota besar Indonesia. Alasannya karena hubungan pacaran dianggap bisa mengganggu fokus belajar murid dan bertentangan sama nilai moral yang dijunjung tinggi oleh pihak sekolah. Banyak sekolah bahkan menerapkan sistem mata-mata di antara murid buat melaporkan teman yang ketahuan berpacaran secara diam-diam. Padahal aturan ini ternyata sering diterapkan dengan cara yang berlebihan sampai melanggar privasi murid di luar lingkungan sekolah. Yang bikin aturan ini bermasalah diantaranya adalah murid yang ketahuan pacaran langsung dipanggil orang tuanya dan diancam dikeluarkan tanpa proses pembinaan terlebih dahulu. Selain itu, banyak kasus di mana murid jadi difitnah pacaran padahal cuma berteman biasa akibat gosip yang nggak terbukti kebenarannya. Beberapa aktivis pendidikan bahkan sempat mengkritik aturan ini karena dianggap enggak sebanding sama pelanggaran yang seharusnya cukup diselesaikan lewat teguran ringan. Nomor 4, aturan wajib membawa alat tulis lengkap dengan hukuman push-up kalau lupa. Cerita yang cukup sering muncul dari alumni sekolah dengan sistem kedisiplinan ala kemiliteran adalah soal pemeriksaan tas mendadak setiap pagi buat mengecek kelengkapan pensil, penggaris, sampai penghapus milik murid. Alasannya karena kelengkapan alat tulis dianggap tanggung jawab dasar murid yang harus dilatih sejak awal masuk sekolah. Menurut cerita ini, murid yang ketahuan gak lengkap langsung disuruh push up puluhan kali di lapangan terbuka di depan seluruh murid lainnya. Padahal hukuman fisik seperti ini gak sebanding sama kesalahan sekecil lupa membawa alat tulis. Beberapa versi cerita bahkan menyebut ada murid yang sampai cedera otot atau pingsan karena dipaksa melakukan hukuman fisik berat tanpa pemanasan terlebih dahulu. Nomor 3, aturan dilarang membawa bekal makanan selain menu yang dijual di kantin sekolah. Ini adalah salah satu cerita yang paling sering beredar di media sosial soal sekolah nakal. Meski jarang ada laporan medianya secara langsung, katanya beberapa sekolah swasta bekerja sama pihak kantin tertentu demi menjaga pemasukan dari penjualan makanan sekolah. Alasan yang biasa dipakai adalah pihak sekolah ingin memastikan semua murid membeli makanan yang sudah terjamin kebersihan dan gizinya lewat kantin resmi. Dalam cerita ini, sekolah bahkan menyita bekal murid yang ketahuan bawa makanan dari rumah tanpa alasan yang jelas ke orang tua mereka. Kalau memang terjadi, ini jelas bisa dianggap sebagai bentuk pemaksaan ekonomi yang merugikan orang tua murid dari keluarga kurang mampu. Yang bikin cerita ini kontroversial diantaranya adalah harga makanan di kantin yang jauh lebih mahal dibanding kalau murid bawa bekal sendiri dari rumah. Selain itu, versi cerita yang beredar juga menyebut ada orang tua yang protes karena anaknya punya alergi makanan tertentu, tapi tetap dipaksa beli jajanan kantin yang gak sesuai kondisi kesehatan mereka. Nomor 2, aturan wajib menghafal nama dan biodata lengkap seluruh guru sebagai syarat kelulusan orientasi. Aturan ini sering diterapkan di masa orientasi siswa baru di berbagai sekolah menengah pertama dan menengah atas Indonesia. Alasannya karena murid baru dianggap perlu mengenal seluruh jajaran guru dan staf sekolah supaya lebih akrab sejak awal masuk lingkungan baru. Salah satu ceritanya adalah sesi tanya jawab mendadak di lapangan, dengan murid yang salah jawab harus menerima hukuman fisik ringan seperti squat jump. Padahal cara ini jelas nggak masuk akal karena jumlah guru yang harus dihafal bisa mencapai puluhan orang sekaligus. Dan yang bikin cerita ini jadi masalah diantaranya adalah murid baru yang stres berat karena harus menghafal detail seperti tanggal lahir dan hobi setiap guru dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, banyak kasus perpeloncoan berkedok orientasi ini yang memang berujung pada tindakan bullying senior ke junior yang baru masuk sekolah. Sampai sekarang, cerita soal hafalan biodata guru dengan hukuman fisik ini masih sering diingat sebagai pengalaman masa MOS oleh banyak alumni sekolah di Indonesia. Nomor 1, aturan wajib membawa surat izin orang tua asli setiap kali sakit dengan verifikasi telepon langsung ke rumah. Salah satu cerita paling ekstrim yang sering muncul soal sekolah disiplin tinggi di Indonesia adalah soal proses verifikasi izin sakit yang katanya diterapkan di beberapa sekolah sebagai antisipasi murid yang sering bolos dengan alasan palsu. Kalau cerita ini benar, aturan inilah yang menempati posisi teraneh karena prosesnya jauh lebih rumit dibanding 9 aturan sebelumnya. Alasan yang biasa disebut adalah pihak sekolah sudah kehabisan cara buat memastikan alasan sakit murid benar-benar valid dan bukan sekedar modus buat bolos sekolah. Detail yang sering diceritakan adalah proses verifikasi yang mengharuskan wali kelas menelepon langsung ke rumah murid di depan seluruh kelas buat mengecek kebenaran alasan sakitnya. Selain itu, ada juga versi cerita yang menyebut sekolah yang mewajibkan murid melampirkan foto langsung sedang terbaring sakit di rumah sebagai bukti tambahan selain surat dokter. Cerita soal verifikasi telepon dan foto bukti sakit ini masih jadi salah satu kisah paling ekstrim yang beredar soal sekolah dengan disiplin paling ketat di Indonesia.